Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas Islam dan rukun-rukunnya. Sekarang kita masuki penjelasan tentang makna iman dan apa perbedaannya dengan Islam. Secara bahasa, iman artinya tasdiq, artinya percaya. Contohnya surah Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minin lana. Berkata anak-anak Nabi Ya'qub kepada ayahnya, kepada Ya'qub, ketika menjelaskan bahwa Yusuf dimakan serigala dengan membawa kain yang dilumuri oleh darah palsu, padahal bohong. Yusuf tidak dimakan serigala, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi lapor ke bapaknya, Yusuf dimakan serigala. Lalu mereka berkata, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan percaya kepada kami. Bimu'minin, engkau tidak iman kepada kami, maknanya tidak percaya. Secara bahasa iman artinya percaya. Adapun secara istilah syar'i ada dua makna. Pertama, ayutlaqu 'alal ifrad ghaira muqtarinin bi dzikril Islam. Fa hina idzin yuradu bihi ad-din kulluhu. Kalau iman ini diucapkan secara infirad. Infirad artinya menyendiri tanpa digabung dengan kata lain, baik Islam ataupun amal soleh, menyendiri. Maka makna iman di sana adalah agama ini secara keseluruhan, sinonim dengan Islam. Contoh dalam beberapa ayat Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud orang beriman ini adalah orang yang mengamalkan agama ini secara keseluruhan, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, lahirnya ataupun batinnya. Juga dalam surah yang lainnya, kalau tadi dalam surah Ali Imran ada, kalau tadi dalam surah Al-Baqarah 257, dalam surah Ali Imran ayat 68 Allah berfirman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah wali bagi orang-orang beriman. Iman di sini menyendiri, tidak digabung dengan Islam atau amal soleh. Juga dalam surah Al-Fat
ayat yang kedua sampai keempat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanyalah orang-orang yang beriman, di sini hanya disebut iman, tidak digabung dengan Islam. Adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salat, zakat, ibadah zahir. Terus bergetar hatinya ketika nama Allah disebut, bertambah imannya ketika dibacakan, itu amalan hati. Iman mencakup kedua-duanya, amalan zahir dan amalan hati. Juga dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Tidak akan masuk ke surga kecuali jiwa yang mukmin. Hanya disebut mukmin. Artinya yang mengamalkan Islam aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi SAW, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah saja. Di sini hanya disebut iman. Tidak disandingkan dengan penyebutan Islam. Maka para sahabat bertanya, Nabi SAW bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan beriman hanya kepada Allah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'addu minal magnamil khumus. Iman hanya kepada Allah itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang. Ternyata iman hanya kepada Allah ini mencakup salat, zakat, menunaikan juga khumus atau 1/5 dari rampasan perang. Lahir juga batin. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu punya 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ini amalan lisan. Cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan, ini amalan anggota badan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Salah satu cabang dari keimanan. Ini amalan hati. Jadi iman kalau disebut menyendiri maknanya adalah agama ini secara keseluruhan baik lahirnya ataupun batinnya. Termasuk berfirman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini salat. Karena kira-kira beberapa bulan sebelum turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin salat menghadap Ka'bah,
Saat itu Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, ke sana kiblatnya. Lalu turun ayat untuk merubah arah kiblat ke Mekah, ke Ka'bah. Akhirnya mereka berubah semuanya menghadap ke Ka'bah di Mekah. Tadinya ke Baitul Maqdis di Palestina. Mereka bertanya-tanya selama ini sholat mereka ke Baitul Maqdis gimana? Ada pahalanya apa enggak? Allah menurunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di sini sholat. Sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis tetap dipahalai, tidak sia-sia di mata Allah Azza wa Jalla. Nah, makna inilah yang dimaksudkan oleh para ulama as-salaf tentang iman. Iman ini adalah agama ini secara keseluruhan. Seperti yang dikutip oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari sahabat, tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka semua bilang al-iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Iman adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Wa annal a'mala kullaha dakhilatun fi musammal iman. Dan amal seluruhnya masuk ke dalam sebutan iman. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Di bawah Kitabul Iman beliau menetapkan beberapa bab. Dan hadis yang dibahas dalam bab ini menjelaskan bahwa amal anggota badan bagian dari iman. Di antaranya bab umurul iman. Terus bab as-salatu minal iman. Salat bagian dari keimanan. Bab az-zakatu minal iman. Zakat bagian dari iman. Sampai seterusnya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala tentang orang yang memisahkan antara amal dan iman. Amal ini tidak termasuk bagian dari iman. Ini sebagian orang ada yang berkata seperti itu. Di antaranya orang-orang Jabariyah. Amal tidak termasuk iman, enggak berpengaruh kepada iman kata mereka. Ditanggapi oleh para ulama. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, huwa ra'yun muhdatsun. Ini pikiran yang muhdats. Muhdats itu baru. Dulunya enggak ada yang berpikiran seperti ini. Adraknan nas ala ghairihi, kami menemukan orang-orang sebelum kami dari kalangan tabi'in dan para sahabat itu berbeda dengan pemikiran mereka ini. Berkata Imam Al-Auza'i, kana man madha minas salaf la yufarriquna bainal amali wal iman. Kata Imam Al-Auza'i, orang-orang yang berlalu sebelum kami di kalangan generasi salaf, mereka tidak membedakan antara amal dan iman. Karena amal bagian dari iman. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah mengirim surat kepada gubernurnya di beberapa provinsi di bawah kekuasaannya. Apa isi suratnya? Beliau berkata, amma ba'd fa innal iman faraid wa syara'i faman istakmalaha faqad istakmala al-iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Kata Umar bin Abdul Aziz, amma ba'd, sesungguhnya iman adalah faraid dan syara'i, hal-hal yang fardu dan syariat. Siapa yang menyempurnakannya
menyempurnakan perkara yang fardu seperti rukun Islam yang 5 dan semua kewajiban lain. Dan seluruh syariat Islam, siapa yang menyempurnakannya, diamalkan semua, berarti dia sudah menyempurnakan iman. Siapa yang tidak, berarti imannya belum sempurna. Karena iman mencakup seluruh amalan dari agama ini secara keseluruhan. Jadi iman artinya agama ini secara keseluruhan, baik aspek akidahnya, ibadahnya, akhlak ataupun muamalahnya, semuanya. Ini kalau iman disebut menyendiri dalam satu kalimat, tidak bersanding dengan Islam. Iman dengan makna seperti ini sinonim dengan Islam. Sebab sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bila Islam disebut menyendiri, maksudnya adalah agama ini secara keseluruhan, berarti sama maknanya dengan iman. Kedua, adapun sekarang kalau iman menyatu dengan Islam, dalam arti disebut dua-duanya dalam satu kalimat atau kalimat yang berbeda tapi dalam satu konteks pembahasan. Maka maksud dari Islam dan iman maknanya berbeda. Iman hanya amalan-amalan batin saja, Islam hanya amalan-amalan lahir saja. Kalau dua-duanya berjumpa. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-15 Allah berfirman, Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan, di perkampungan jauh dari pusat kota Madinah. Jadi kurang terbina, kurang tersibghah, kurang terdidik. Mereka biasanya kasar, biasanya to the point kalau bicara gitu, tidak dipertimbangkan mana yang layak diungkapkan, mana yang tidak. Berkata orang-orang Arab Badui, kami sudah beriman. Qul, katakan olehmu hai Muhammad, katakanlah kami telah Islam, belum beriman, baru Islam. Kenapa? Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Mereka hanya aplikasi zahir, amalan zahir. Belum masuk iman itu ke dalam hati. Baru Islam, belum iman. Nih, Islam dan iman di sini dua-duanya disebut. Maka maknanya berbeda. Iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Karena itu pula kenapa rukun iman seluruhnya amalan batin. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, kepada hari akhir, kepada takdir. Semuanya amalan batin. Dan Islam rukunnya semuanya amalan lahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu amalan lahir, amalan lisan. Salat, zakat, saum, haji, semuanya amalan lahir. Kenapa? Karena dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan. Dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, Jibril kan bertanya kepada Nabi SAW, menyamar sebagai orang biasa, fa akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Dijawab, lahir rukun Islam yang 5, amalan zahir. Amalan zahir. Sadaqta, benar engkau. Terus fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Lahir rukun iman, semuanya amalan batin. Nah, karena apa? Ini satu konteks pembahasan. Maka iman dan Islam kalau dibahas dalam satu konteks pembahasan, maknanya menjadi berbeda.
Islam hanya amalan zahir, iman hanyalah amalan batin. Dalam salah satu doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kata Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini salat jenazah. Setelah rakaat, setelah takbir, sebagian ulama membaca di takbir yang ketiga. Setelah membaca doa salat jenazah, doa untuk jenazah. Sebagian ulama takbir yang keempat. Isi doanya apa? Ini terakhir, kalimat terakhir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Selanjutnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Jadi setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu dan seterusnya. Terus dilanjutkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Terus Allahumma man ahyaitahu minna. Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna. Siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami. Maksudnya belum diwafatkan, dibiarkan hidup panjang. Fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa saja orang yang engkau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, wafatkan dia di atas iman. Kalau hidup, hidupkan dia di atas Islam. Kalau wafat, wafatkan dia di atas iman. Ini Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu kalimat. Maka maknanya beda. Kenapa? Berkata mu'allif, وَذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَالِ بِالْجَوَارِحِ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ أَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَبْقَى غَيْرَ قَوْلِ الْقَلْبِ وَعَمَلِهِ. Kenapa kalau hidup di atas Islam, kalau wafat di atas iman? Karena amal yang dilakukan oleh anggota badan hanya bisa dilakukan selama hidup. Siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Karena apa? Karena memang untuk mengamalkan agama ini harus dengan anggota badan. Harus diamalkan secara zahir. Adapun setelah mati tak ada amalan zahir. Yang tersisa hanyalah amalan batin, yaitu iman. Nah, di dalam hadis ini Islam dan iman disebut dua-duanya. Atau kadang-kadang tidak digandengkan dengan Islam, tapi digandengkan dengan amal soleh. Seperti firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman maknanya adalah amal zahir, amal batin. Amal soleh maksudnya amal zahir. Dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Inilah perbedaan antara makna Islam dan makna iman. Jadi kesimpulannya, kalau Islam dan iman disebut sendiri-sendiri, tidak digabungkan, tidak dipertemukan dalam satu kalimat, maka maknanya sinonim. Persamaan kata, maknanya sama. Maksudnya agama ini secara keseluruhan, akidahnya, ibadahnya, akhlak muamalahnya, dan semua aspek dari agama ini. Tapi kalau berjumpa dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Iman artinya hanya amalan batin, menyangkut tauhid, menyangkut akidah, keyakinan. Dan Islam hanyalah amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh lisan ataupun anggota badan.
Tadi dikatakan iman ini qaulun wa amalun. Iman ini ucapan dan amalan. Apa maknanya? Maksudnya qaulun bil qalbi wal lisan wa amalun bil qalbi wal lisan wal jawarih. Membahas ini harus agak mikir, harus fokus. Sedikit ngelamun, bingung kita. Apa maksudnya iman itu ucapan dan amalan? Maksudnya iman itu ucapan hati dan ucapan lisan. Dan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Sekali lagi, iman itu ucapan dan amalan. Apa maksudnya? Pertama, ucapan hati dan ucapan lisan. Dua, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Jadi ada perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati. Ada perbedaan antara ucapan lisan dan amalan lisan. Kalau anggota badan, perbuatan. Nggak ada lisan, nggak ada. Bagaimana penjelasannya dan perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati? Ucapan lisan dan amalan lisan, apa perbedaannya? Berkata muallif, qaulul qalbi huwa tasdiquhu wa itqanuhu. Adapun yang dimaksud ucapan hati adalah membenarkan atau meyakini sesuatu. Itu ucapan, bukan amalan hati. Ucapan hati itu hanya satu. Membenarkan atau meyakini dan sebaliknya mendustakan atau meragukan. Itu ucapan hati dan bukan amalan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar 33 dan 34. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan orang yang datang dengan membawa as-sidq. As-sidq itu artinya keimanan. Dan membenarkan apa yang dia imani itu. Membenarkan. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka akan diberikan apa saja yang mereka kehendaki di sisi Allah. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya lalu tidak ragu. Tidak ragu itu artinya membenarkan. Ini yang disebut dengan ucapan hati. Hati bisa berbicara dan isi pembicaraan hati adalah membenarkan atau mendustakan, meyakini atau meragukan. Itu ucapan hati. Nanti akan kita bedakan dengan amalan hati. Kedua, imanlah ucapan lisan. Apa yang dimaksud ucapan lisan? Ini ucapan lisan ya, bukan amalan lisan. Ucapan lisanlah an-nutqu bisyahadatain wal iqraru bilawazimiha. Ucapan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini, menetapkan, mengakui seluruh konsekuensi dari ucapan itu. Kalau orang Arab punya sembahan selain Allah, disuruh mengatakan la ilaha illallah, menolak, gak mau, sebab tahu konsekuensinya. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, gak boleh menyembah kepada selain Allah. Karena maknanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah.
Makanya mereka nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena mereka punya sembahan lain yang harus mereka sembah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sembahannya harus ditinggalkan semua. Hanya Allah yang disembah. Makanya mereka menolak. Karena tahu maknanya. Konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah adalah meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Adapun orang yang tidak tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali tapi menyembah kepada selain Allah juga. Berdoa kepada malaikat kan ada ya yang minta-minta, hai Jibril, hai Mikail, ada kan? Aku kiai itu. Minta-minta ke kuburan, minta ke orang yang sudah mati. Itu beribadah. Ad-doa wal ibadah. Berdoa adalah ibadah. La ilaha illallah ribuan kali mereka katakan. Tapi konsekuensinya mereka langgar. Jadi ucapan lisanlah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan konsekuensinya diakui, diyakini. La ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Muhammadur Rasulullah konsekuensinya beribadah kepada Allah hanya melalui contoh yang beliau lakukan, yang beliau amalkan. Tidak beribadah dengan cara yang lain. Tidak beribadah dengan cara ibadah yang diambil, diadopsi dari agama lain, dari adat istiadat, dari kultur, dari budaya, dari kebiasaan. Enggak. Kultur, budaya, adat, kebiasaan itu produk manusia. Agama ini Allah yang bikin, Allah yang tetapkan. Kalau dicampur aduk berarti ada intervensi manusia yang dimasukkan ke dalam bagian dari agama ini. Enggak. Agama ini wahyu. Produk Allah Azza wa Jalla. Bukan produk akal dan perasaan manusia. Itu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami hanya menyembah kepada Allah dan kami hanya menyembah kepada Allah dengan cara menyembah yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itu konsekuensinya. Itulah yang disebut dengan ucapan lisan. Bukan amalan lisan, tapi ucapan lisan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf 13. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah mengatakan Rabb kami Allah. Dan konsekuensi dari ucapan itu mereka aplikasikan. Istiqomah di atas itu. Ini yang tadi dibilang ucapan lisan. Mengucapkan isi kandungan 2 kalimat syahadat serta konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Istiqomah di atas hal itu. Fala khaufun alaihim walahum yahzan. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, mengatakan dengan lisannya, ucapan lisan. Sampai mereka berkata, aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini yang disebut dengan ucapan lisan. Inilah ucapan hati dan ucapan lisan. Nah, sekarang apa yang dimaksud amalan hati? Tadi ucapan hati adalah membenarkan atau mendustakan. Itu ucapan hati. Meyakini atau meragukan itu ucapan hati, bukan amalan hati. Sekarang amalan hati apa?
Wa amalul qalbi wa huwa an-niyyah wal ikhlas wal mahabbah wal inqiyad wal iqbal 'ala Allah azza wa jalla wa tawakkulu 'alaihi wa lawazim dzalika wa tawabi'uhu. Contoh amalan hati, amalan itu amalan yang tidak bisa diwakili oleh lisan, oleh anggota badan, tapi hanya oleh hati. Contohnya niat yang ikhlas. Contohnya mahabbah, cinta kepada Allah. Contohnya inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh kepada Allah. Iqbal, menghadap kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Roja, berharap kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu termasuk di antara amalan-amalan hati beserta seluruh konsekuensi dari hal itu. Kalau ikhlas, konsekuensinya jangan bagi niat ini kepada makhluk. Hanya 100% kepada Allah. Nggak boleh 1% pun dibagi kepada makhluk. Demikian juga kalau umpamanya tawakal hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia atau makhluk lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 52, wala tutridil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Jangan kalian usir orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah, maknanya mengharapkan kenikmatan tertinggi di surga. Seluruh yang ada di surga nikmat, yang nggak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi puncak kenikmatan di surga adalah bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan ada balasan kebaikan. Akan ada balasan yang lebih baik. Al-husna. Al-husna itu lebih baik. Kita berbuat kebaikan, balasan yang Allah berikan lebih baik yaitu surga waziyadah, dan ada bonus tambahan. Bonus tambahan ini hanya bagi ahli surga berupa bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, az-ziyadah an-nadharu ila wajhillahil karim. Nikmat tambahan yang dimaksud di sini adalah bisa melihat wajah Allah. Dan itu hanya di surga. Dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah, cerah, bahagia, puas. Kenapa? Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Hanya di surga. Adapun di neraka enggak bisa. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin. Sekali-sekali tidak, kata Allah. Innahum, sungguhnya mereka para ahli neraka, an rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada itu, lamahjubun, terhalang, tidak bisa melihat Allah. Ahli neraka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka tidak bisa melihat wajah Allah, ini menjadi dalil ahli surga bisa melihat wajah Allah. Untuk itulah amal ditujukan. Di dalam melihat wajah Allah, seluruh yang Allah janjikan sudah tercakup. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal bahwa Allah akan berikan keridhaannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, surganya. Itu semua sudah tercakup di dalam melihat wajah Allah. Semuanya. Itu ikhlas. Ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 tentang orang mukmin, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua amalan hati. Orang mukmin adalah orang yang bila disebut nama Allah hatinya bergetar, takut, ada khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah karena ilmu, karena mengenal Allah. Siapa yang enggak takut kepada Allah kalau kita mengenal sifat-sifatnya? Allah itu syadidul iqab. Allah itu muntaqim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu pasti memberikan balasan. Gak mungkin bisa lolos tuh. Dan sekali Allah mengadab dahsyat, syadidul iqam. Siapa yang tidak takut? Allah maha pencemburu, lebih pencemburu dari makhluk apapun yang ada di jagat raya ini. Dan kecemburuan Allah itu kalau ada larangannya yang dilanggar, Allah murka, marah. Siapa yang tidak takut? Maka karakter orang beriman bila disebut nama Allah takut sehingga hatinya bergetar. Ini amalan hati, khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanya ulama. Orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka takut. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu laisa bikathratir riwayat wa innamal ilmu bikathratil khasyah. Ilmu itu bukan karena banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis. Tapi ilmu itu karena banyaknya rasa takut kepada Allah. Itu ukuran keilmuan seseorang. Semakin takut kepada Allah menunjukkan setinggi itu ilmunya. Berbanding lurus dengan rasa takutnya. Makanya pas disebut nama Allah bergetar hati. Itu amalan hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana. Kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, nambah iman mereka. Tidak stag, tidak tetap, apalagi menurun, apalagi anti, benci, marah kepada orang yang membacakan. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. 3 amalan hati yang disebut di sini. Khasyah, kemudian bertambahnya iman dengan dibacakan ayat, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa 65 Allah menyatakan fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa tusallimu taslima wa yusallimu taslima. Demi Allah, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, lalu mereka tidak merasakan adanya keberatan sedikit pun terhadap apa yang engkau tetapkan dan pasrah secara total. Apapun yang diputuskan oleh Nabi tentang perkara yang mereka perselisihkan, pasrah, sedikit pun gak ada ganjalan, gak ada kekecewaan, gak ada ketidaksetujuan. Gak. Ini amalan hati. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Hadis lebih banyak lagi. Salah satu di antara hadis yang menjelaskan amalan hati adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanyalah semua amal itu tergantung niat. Hanyalah setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niatnya.
Maka siapa orang yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasul, dan akan Allah balas. Ikhlas ini. Tapi siapa orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, wanita yang dia incar gebetannya, itu hijrah. Karena itulah maka dia ikut hijrah demi mengejar incarannya. Atau ingin keuntungan dunia di Mekah mah mentok karir teh. Di Madinah terbuka luas untuk meraih kekayaan yang banyak. Akhirnya ikut pindah demi dunia. Berarti hijrahnya itu untuk itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, maksud aku di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Inilah mahabbah. Tadi niat. Ini beberapa contoh amalan hati. Inilah poin yang ketiga. Jadi kita sudah mengetahui ucapan hati dan perbedaannya dengan amalan hati. Kalau ucapan hati membenarkan, meyakini atau meragukan, mendustakan, itu amalan hati. Ucapan hati, ucapan hati. Kalau amalan hati, amalan yang hanya dilakukan oleh hati, niat, tawakal, ikhlas dan seterusnya. Ucapan lisanlah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang amalan lisan dan amalan anggota badan. Amalan lisan adalah amalan yang hanya bisa dilakukan oleh lisan dan tidak bisa diwakili oleh hati atau anggota badan. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh selain lisan. Termasuk hanya oleh hati bisa? Tidak. Itu kan bukan tilawah. Kalau hanya dengan hati. Tilawah, bacaan itu harus ada gerakan lisan. Kalau lisan mingkem, kedua bibir tertutup, lisan tidak bergerak, hanya dengan hati, itu bukan tilawah. Tilawah itu harus ada gerakan lisan. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu surah Al-Qiyamah. Kata Allah, jangan dulu engkau gerakan lisanmu karena terburu-buru. Tanggungan kami mengumpulkan ayat ini dalam hatimu dan menghafalkannya. Kalau kami sudah selesai membacakannya, baru kamu gerakan lisanmu mengikuti bacaan itu. Ini teguran Allah kepada Nabi SAW. Ketika Jibril membacakan ayat, baru mulai dibacakan belum selesai sampai akhir ayat, Nabi sudah menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur. Jangan terburu-buru. Yang ditegur bukan menegur karena menggerakkan lisan ketika tilawah, tapi karena terburu-buru sebelum selesai sudah digerakkan lisan. Jangan. Biarkan selesai. Setelah kami selesai, baru engkau baca, baru engkau gerakan lisan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami selesai membacakannya, silakan kamu ikuti. Jangan khawatir ayat yang disampaikan itu susah dihafal. Tanggungan kami mengumpulkan itu dalam hatimu dan menghafalkannya dalam jiwamu. Dijamin bakal gampang hafal. Allah mudahkan. Ini menunjukkan baca itu harus ada gerakan lisan. Maka membaca Al-Quran
berzikir, berdoa, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, itu adalah amalan lisan. Termasuk bacaan-bacaan dalam sholat. Maka tidak boleh ketika sholat mingkem, hanya baca di dalam hati. Fatihah di dalam hati, gitu. Di dalam hati saja. Ini nggak bergerak, nggak boleh. Karena bacaan adalah amalan lisan. Bukan amalan hati. Tapi ketika lisan membacakan, hati ikut menghayati. Hati ikut menghayati. Itu amalan lisan. Amalan yang tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Adapun amalan jawarih, amalan anggota badan adalah amalan yang hanya bisa dilakukan oleh anggota badan, nggak bisa diwakili oleh lisan atau oleh hati. Kecuali di saat tidak mampu. Contohnya ruku, sujud, berdiri, duduk ketika dalam sholat. Itu amalan anggota badan. Gak bisa diwakili oleh lisan, tapi umpamanya kitanya duduk. Terus kita ngomong, saya sekarang sedang berdiri dalam sholat. Lalu baca iftitah Fatihah surat dalam posisi duduk. Padahal mampu berdiri. Gak bisa diwakili oleh lisan. Saya sekarang sedang ruku. Lalu baca Subhana Rabbiyal Azim, tapi posisi badan duduk gitu, padahal mampu melakukan ruku, nggak boleh. Termasuk berjalan menuju masjid, nggak bisa diwakili oleh hati dan lisan. Kita berbaring di rumah, padahal sehat, nggak ada uzur apa-apa. Terus niat saya melangkah ke masjid dan sholat di masjid, lalu ngomong, saya sekarang sedang berjalan ke masjid saya masuk ke masjid nih, baca doa masuk masjid, lalu saya sekarang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, diniatkan ruku, diniatkan sujud, lalu diomongkan saya sekarang sedang ruku, maka saya baca Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kitanya berbaring di rumah nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Jadi amalan anggota badan adalah amalan yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Hanya oleh anggota badan. Seperti ruku, sujud, duduk, berdiri ketika sholat, melangkah ke masjid, amar ma'ruf, nahi munkar, dan yang lain-lainnya. Itulah amalan anggota badan dan amalan lisan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir 29. Innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ini amalan lisan. Ada gerakan lisan. Wa aqamu sholah dan mendirikan sholat. Ini amalan ya lisan ya anggota badan. Ada amalan lisannya, ada takbirnya, bacaan iftitah Fatihah suratnya. Itu amalan lisannya, dan ada amalan anggota badan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini juga amalan anggota badan. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi. Pasti untung. Ibadah oleh Allah diistilahkan bisnis, tijarah, perniagaan. Iman kita kepada Allah juga itu tijarah. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah mengistilahkan ibadah ini dengan bisnis antara kita dengan Allah. Bahasa kita bisnis itu apa? Tijarah. Maka jangan kebablasan. Kita kan
dalam beribadah berharap pahala. Lalu ada orang yang ngomong, kepada Allah hitungan banget, kalau ibadah pengennya pahala gitu. Kalau nggak ada pahalanya nggak dilakukan gitu. Masa kayak dagang aja? Kita jawab betul, kita dagang dengan Allah. Allah yang mengistilahkan ini bisnis, ini tijarah, ini jual beli. Kita jual jiwa raga kita, Allah yang membelinya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Allah yang membeli, kita yang menjual. Jual beli, ya. Makanya Allah mengiming-imingi pahala, mengancam dengan dosa, dan itu menjadi bahan pertimbangan yang memotivasi kita untuk beribadah dan mengerem diri dari apa yang Allah larang. Ya, itu tijarah kita dengan Allah. Allah mengistilahkan. Ini ayat surah Fatir ayat 29, orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ini orang sedang mengarahkan bisnis yang tidak mungkin rugi, tijarah. Dalam At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan mereka pun terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah atas mereka yang Allah tetapkan dalam Taurat, Injil dan Quran. Siapa lagi yang lebih menunaikan janjinya daripada Allah? Maka berbahagialah dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Bisnis, trading, jual beli atau perniagaan antara kalian dengan Allah. Dan itulah keberuntungan yang besar. Inilah beberapa jenis amalan anggota badan dan amalan lisan. Inilah kita sudah mengerti perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati, ucapan lisan dan amalan lisan, serta amalan anggota perbuatan. Inilah pembahasan tentang iman dan perbedaannya dengan Islam. Ya, cukup ya penjelasan kita di sore hari ini sampai di sini. Insya Allah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja. Dipersilakan kepada Al-Akh Al-Fadil Adyar Abu Lukman di studio Radio Roja untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan terkait dengan amalan hati dan amalan lisan, Ustaz. Apabila tidak sejalan antara amalan hati dan amalan lisan, apakah dapat pahalanya setengah atau bagaimana, Ustaz? Dan apakah amalan hati dan amalan lisan ini harus selalu sejalan? Silakan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Amalan hati dengan amalan lisan apakah harus sejalan? Dan juga dengan amalan anggota perbuatan. Bagaimana kalau tidak sejalan? Kalau yang dimaksud dengan amalan hati di sini adalah, contohnya ya, ini amalan hati kan banyak. Ada niat, ada cinta, ada takut, ada berharap, ada tawakal. Nah sekarang contoh umpamanya amalan hati tidak sejalan dengan amalan lisan,
Amalan hatinya takut kepada Allah, tapi lisannya menunjukkan tidak takut. Dia berdusta, dia berghibah. Itu menunjukkan tidak takut kan terhadap Allah. Tapi hatinya takut. Apakah bisa? Nggak mungkin. Karena lisan ini diperintah oleh hati. Kalau hati benar takut, nggak mungkin lisan ini mengatakan hal yang sebaliknya. Pas lisan mau dusta, mau ghibah, hati takut, diazab nih oleh Allah. Akan direm dia. Ya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Maka bagi dia surga atau tempat kembalinya. Jadi nggak mungkin kalau hati takut, lisannya menunjukkan tidak takut, nggak mungkin. Demikian juga umpamanya lisannya mengaku cinta kepada Allah. Hatinya cinta kepada Allah. Nggak mungkin kalau hatinya cinta kepada Allah, dia mengabaikan hak Allah. Dia menjauhi Allah. Nggak mungkin. Pasti hati ini akan merintahkan lisan dan anggota badan untuk mengaplikasikan rasa cintanya, mendekat, baca ayat-ayatnya, berdoa, berkomunikasi, berzikir, begitu. Ya, itu kalau contoh amalan hati berupa cinta atau takut atau ikhlas. Nah, contohnya sekarang tentang niat. Umpamanya hati berniat begini, tapi kok lisannya yang terucap lain. Ini suka terjadi, iya. Maksud hati mengatakan ini, tapi yang keluar dari lisan beda. Saya suka. Umpamanya maksud hati mengatakan A, kok yang keluar B. Kadang-kadang tidak disadari. Saya juga sempat ditegur sama beberapa orang ikhwan. Umpamanya, siapa orang yang umpamanya keluar madhi, dia batal saumnya. Padahal saya menyatakan batal wudunya, tapi kok saum yang dalam hati mau mengatakan wudu, tapi yang keluar kok saum gitu. Kadang-kadang antara niat dengan lisan berbeda. Ya, kalau begitu sering terjadi. Maka apa yang terjadi? Yang dinilai tetap isi hatinya. Yang dinilai tetap isi hatinya. Bukan apa yang terucap oleh lisan. Karena lisan bisa aja keselio. Lisan bisa saja salah berucap. Seperti contoh. Ada orang yang kehilang, kata Rasul SAW, Allah sangat gembira dengan tobatnya hamba. Ketika dia bertobat. Lebih gembira dibanding orang yang di tengah padang pasir kehilangan seluruh perbekalannya. Kuda yang memuat seluruh makan minumnya semuanya hilang. Dia cari ke sana kemari nggak dapat, dia putus asa. Kemudian dia rebahan di bawah sebatang pohon, putus asa sudah. Ketika rebahan tiba-tiba kuda tadi datang lagi. Dia gembira, bangkit, mengambil tali kekang kuda, lalu ngomong, saking gembiranya dia salah omong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Dia salah saking bahagianya, senang. Tapi dalam hatinya tidak bermaksud ngomong begitu. Dia maksudnya, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Itu maksudnya ya. Tapi yang terucap kok lain. Kufur tidak orang ini? Enggak. Ucapan itu ucapan kufur. Kalau dikatakan dalam keadaan sadar dan sengaja, kufur dia. Mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kan terbalik.
Kalau itu sadar dan sengaja kufur dia. Tapi karena tidak sengaja, maksudnya aku hambamu, engkau Tuhanku. Maksudnya begitu, tapi yang keluar beda, terbalik. Dia tidak kufur. Karena yang dinilai tetap di dalam hatinya, bukan apa yang keluar dari lisannya. Jadi kalau antara niat di dalam hati dengan apa yang keluar dari lisan, atau yang dilakukan oleh anggota badan berbeda, maka yang dinilai adalah hatinya. Contoh lain, kita melihat canceling. Kemudian kita merogoh saku, kita niatkan mengambil yang Soekarno-Hatta. Berapa nilainya? 100.000. Kita ambil, dilihat merah sudah. Masukin, sudah. Begitu sampai di rumah dikodok, 100.000 masih utuh, yang 5.000-an hilang. Ternyata yang dimasukkan yang 5.000 umpamanya. Mirip nggak warnanya? Enggak, yang mirip apa 10.000? Pokoknya gitulah. Maksud hati masukin 500.000 dan yakin tadi begitu, tapi mungkin karena remang-remang gitu ya, yang dimasukkan malah 5.000-an 5, jadi 25.000. Pahalanya yang mana? Pahala yang sesuai dengan hatinya. Yang dia masukkan 500.000, yang dia niatkan 500.000 itu yang dicatat. Walaupun kenyataannya 50, hanya 5.000-an 5. Oleh karena itulah maka niat yang ada dalam hati itu yang lebih dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Suryalaya, Tasikmalaya. Ingin bertanya Ustaz, terbersit dalam hati suatu maksiat, contohnya ghibah Ustaz. Apakah itu bisa tercatat dosa padahal hati kecil saya menolak perbuatan ghibah? Syukron, jazakallahu khair atas penjelasannya. Baik, afan wa jazakallahu khair. Kalau di dalam hati ada niat untuk berghibah, tapi belum dilakukan, apakah sudah dicatat? Belum. Karena Nabi SAW menyatakan, kalau seorang hamba berniat untuk melakukan satu kebaikan, oleh malaikat dicatat satu kebaikan. Baru niat, belum dilaksanakan. Dan kalau kebaikannya dilaksanakan, dicatat 10 kebaikan. Tapi kalau seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan, maka tidak dulu dicatat. Sampai dia melakukan keburukan itu, baru dicatat 1 dosa. Jadi kalau terbersit mau ghibah tapi belum dilakukan, baru niat, belum dicatat. Dan ketika kita mau menggibahi itu, mau melaksanakan niat ghibahnya, ternyata kita ingat besarnya dosa ghibah. Ingat di alam kuburnya nanti kuku kita panjang, terbuat dari logam tajam, kita cakar-cakarkan ke wajah dan ke dadanya, perihnya minta ampun terus sampai hari kiamat, ngeri kita, akhirnya kita cancel, kita nggak jadi ghibahnya. Kenapa? Karena takut azab Allah. Maka kita dianggap memiliki satu kebaikan. Karena apa? Mengcancel, membatalkan keburukan adalah ibadah. Adalah amal soleh yang dicatat satu pahala. Tapi kalau kita berniat ghibah, terus dilakukan ghibah, tapi dalam hati mengingkari karena ini tahu dosa, yaitu dosa. Karena kalau dalam hati tidak tahu bahwa ghibah itu dosa, maka dilakukan karena ketidaktahuan, itu tidak dosa. Karena dia tidak tahu, diampuni. Dosa sih tapi diampuni. Tapi kalau kita ghibah, aduh dosa nih. Kita ingkari perbuatan kita. Tapi karena senang dapat respon yang positif dari teman. Gimana terus gitu ya.
Akhirnya kita terus ya dosa itu ghibah walaupun hati mengingkari. Dan itulah yang disebut dengan hawa nafsu, syahwat. Hawa nafsu itu atau yang disebut dengan syahwat itu adalah melakukan perbuatan haram dengan meyakini keharaman dari perbuatan itu. Kalau melakukan perbuatan haram tapi diyakini halal bisa kufur. Umpamanya mabuk dengan keyakinan halal ini bisa kufur. Berzina asal umpamanya suka sama suka halal ini bisa kufur itu. Demikian juga judi halal ini bisa kufur itu karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau kita berbuat dosa maksiat dengan meyakini keharaman dari perbuatan dosa itu, tapi kita lakukan karena kepentingan dunia. Dia maling, tahu haram, tapi karena kepentingan dunia. Dia berzina, tahu itu haram, tapi karena kepentingan dunia, dia dapat duit dari itu. Maka dosa besar. Dan itu yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu melakukan perbuatan dosa yang dia yakini keharamannya. Lalu kenapa dia lakukan? Mungkin karena senang, mungkin ada keuntungan dunia lain seperti uang dan yang sejenisnya. Ya. Jadi kalau keinginan untuk ghibah itu hanya baru keinginan atau niat dan belum dilaksanakan, belum dicatat. Tapi kalau pas mau dilakukan, nggak jadi karena takut dosa, dapat 1 pahala. Dan ketika keinginan untuk ghibah itu dilaksanakan, dia ghibah dengan meyakini keharamannya, dia sering mengingkari perbuatan, ya itu dosa besar. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Cukup ya, kita sampai sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.